Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Novianti Putri dengan NPM D119038829, kelas manajemen 6E. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai multinational capital budgeting atau penganggaran modal multinasional. Definisi dari multinational capital budgeting. Penganggaran modal multinasional berarti investasi dalam aset produktif real di luar negeri berfokus pada kasus arus kas masuk dan kasus arus kas keluar yang terkait dengan proyek investasi jangka panjang yang bersifat prospektif. Tujuan multinational capital budgeting. Multinational capital budgeting itu sendiri ditujukan untuk memisahkan proyek internasional mana yang patut untuk diimplementasikan dan proyek internasional mana yang seharusnya. Penganggaran modal. Penganggaran modal melibatkan alokasi sumber daya yang langka, yaitu modal itu sendiri serta keterampilan manajemen, untuk penggunaan yang paling efisien yang memaksimalkan pengembalian juga kepada investor nantinya. Dalam penganggaran modal multinasional, kami melangkah lebih jauh untuk menganalisis proyek yang terletak di luar batas nasional untuk mengidentifikasi proyek yang memanfaatkan sumber daya kami yang terbatas secara paling efisien. Untuk faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi multinational capital budgeting atau penganggaran modal multinasional ini? Yang pertama ada fluktuasi valuta asing, yang kedua ada inflasi, yang ketiga struktur penganggaran, yang keempat block fund atau dana diblokir, kemudian yang kelima ada ketentuan pembayaran, yang keenam nilai sisa, yang ketujuh intensif pemerintah negara asal, yang kedelapan biaya sosial, dan yang kesembilan yaitu pengembalian oleh pemerintah negara tuan rumah. Perspektif induk versus perspektif anak. Haruskah penganggaran modal untuk multinasional dilakukan dari sudut pandang anak perusahaan yang nantinya akan mengelola proyek atau dari sudut pandang induk perusahaan yang akan membiayai proyek? Hasilnya dapat bervariasi dengan perspektif yang diambil, karena arus kas masuk bersih setelah pajak ke entitas induk dapat berbeda secara substansial dari arus kas masuk ke entitas perusahaan anak. Perbedaan arus kas bersih dapat disebabkan oleh yang pertama, perbedaan pajak, tarif pajak atau dana yang disetorkan, yang kedua, peraturan yang membatasi pengiriman uang, yang ketiga, meminimalkan pembayaran remitansi. Induk dapat mengubah biaya administrasi anak perusahaan yang tinggi, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pergerakan nilai tukar. Input untuk multinational capital budgeting. Yang pertama, investasi modal awal. 2. Permintaan konsumen dari waktu ke waktu. 3. Harga produk dari waktu ke waktu. 4. Biaya variabel dari waktu ke waktu. 5. Biaya tetap dari waktu ke waktu. 6. Masa pakai proyek. Dan yang ketujuh adalah nilai sisa. Contoh dari multinational capital budgeting, di sini ada Spartan Incorporate, yaitu perusahaan dari Singapura yang sedang mempertimbangkan pengembangan anak perusahaan di Singapuranya yang akan memproduksi dan menjual raket tenis secara lokal. Analisis risiko. Ketika multinational capital budgeting tidak yakin dengan perkiraan arus kas dari proyek yang diusulkannya, mereka perlu memasukkan penyesuaian untuk risiko. Salah satu metodenya adalah dengan menggunakan tingkat penyesuaian risiko. Semakin besar ketidakjelasan, semakin besar tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko yang harus diterapkan. Apa saja teknik penganggaran modal multinasional? Ada beberapa metode analisis penganggaran modal yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan ekonomi dari suatu penanaman modal atau pembangunan proyek, yaitu diantaranya yang pertama payback period, yang kedua discount payment period, yang ketiga net present value, yang keempat profitability index, yang kelima internal rate of return, dan yang keenam modified internal rate of return. Perbedaan multinational capital budgeting dengan perusahaan domestik. Pada prinsipnya, ada sedikit perbedaan antara penganggaran modal domestik dan multinasional. Dari perspektif perusahaan induk, nilai proyek masih merupakan nilai sekarang yang didiskontokan dari arus kas yang diharapkan dari investasi yang didiskontokan pada biaya modal yang disesuaikan dengan risiko yang sesuai. Net present value.
Net present value adalah selisih antara nilai arus kas masuk dan nilai arus kas keluar pada sebuah periode tertentu. Menurut ilmu ekonomi, net present value adalah perkiraan arus kas di masa mendatang yang dikurangi diskon saat ini menggunakan social opportunity cost of capital. Akuisisi internasional. Akuisisi internasional adalah suatu gabungan proyek-proyek internasional yang meminta investasi awal yang diharapkan menghasilkan arus kas yang present value-nya melampaui investasi awal. Banyak perusahaan besar yang tertarik untuk melakukan akuisisi internasional. Analisis penganggaran modal dapat digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan dapat diakuisisi atau tidak. Analisis penganggaran modal untuk akuisisi internasional harus memperhitungkan tingkat valuta asing. Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini digunakan untuk mengetahui seberapa sensitif net present value apabila inputnya diubah. Estimasi terhadap variabel input dapat menghasilkan estimasi baru terhadap net present value. Secara lebih jelasnya seperti ini. Apabila net present value selalu positif selama masa revisi, dalam estimasinya tentu saja, maka proyek tersebut menjadi lebih layak bagi perusahaan. Sedangkan, apabila dalam kasus net present value selalu mengalami negatif selama masa revisi, maka keputusan untuk menolak dan menerima proyek menjadi lebih sulit. Mungkin hanya sekian pemaparan materi mengenai multinational capital budgeting dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan khususnya bagi saya. Mohon maaf apabila selama penyampaian materi banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.